Orang Eropa terkejut dengan apa yang mereka temukan di Amerika. Sekarang, bagi kalian yang belum tahu, ada sebuah upaya. Saya tidak tahu apakah ini adalah kampanye terkoordinasi untuk menjelek-jelekan orang Amerika sebisa mungkin, sehingga orang-orang percaya bahwa Amerika itu, kalian tahu, tempat yang sangat buruk. Tapi dengan adanya Piala Dunia, orang Eropa dan orang-orang dari seluruh dunia datang ke Amerika. Dan mereka benar-benar tercengang dengan apa yang mereka temukan. Kesedihan karena orang Amerika tidak menyadari betapa baiknya kehidupan mereka itu sungguh memilukan. Mari kita lihat tren ini. Ini benar-benar metafora besar, karena Amerika sama sekali tidak seperti yang diberitakan media kepada kita. Semua orang sangat ramah, semua orang sangat membantu, dan jujur saja, saya benar-benar menikmati waktu terbaik di sini. Saya pulang hari Minggu, dan orang Inggris punya lagu yang liriknya, tolong jangan bawa saya pulang. Saya benar-benar tidak mau kembali bekerja. Biarkan saya tetap di sini dan minum semua bir kalian. Dan saya belum pernah merasa sejalan dengan lagu itu, seperti saat di Amerika untuk Piala Dunia ini. Saya berharap bisa tetap di sini dan menyelesaikan turnamen sambil menonton Inggris. Jadi kalau ada siapa pun di luar sana yang bisa membantu mewujudkan ini, tolong beritahu saya. Saya tidak menginginkan apapun selain tetap tinggal di Amerika Serikat. Sangat menyedihkan memikirkan bahwa berulang kali kita mendengar retorika seperti Amerika itu yang terburuk. Orang-orang ingin pergi. Kamu tidak mengerti betapa buruknya politik di sini. Lalu ada orang-orang Eropa yang berada di sana dan benar-benar menikmati hidup mereka. Seperti aku di Florida. Pantai ini luar biasa, sama bagusnya dengan pantai-pantai di Australia. Tapi kalau kamu nonton berita, semuanya buruk. Semua orang berambut biru. Semuanya terasa mengerikan. Tidak begitu. Ini benar-benar luar biasa. Kamu bercanda. Rasanya seperti itu. Teman-teman, jangan percaya media. Jangan percaya berita. Mereka selalu mencoba membuat kalian berpikir bahwa semuanya sedang hancur. Tapi sebenarnya, masih banyak hal baik yang terjadi di dunia ini. Selamat datang di Pushback, aku Eureka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, like video ini, bagikan ke teman kalian, nyalakan lonceng notifikasi, dan sebagainya. Sekarang, kalian adalah bagian dari gerakan untuk melawan retorika gila. Retorika yang membuat kalian merasa putus asa dan sengsara. Dan ini adalah salah satu contoh terbaik soal ini yang pernah aku lihat. Kalian semua. Puluhan tahun propaganda anti-Amerika hancur dalam satu musim panas. Oke, ini sangat menghibur. Orang-orang merekam diri mereka sendiri dengan porsi makanan, dengan pesta, dengan perjalanan, dengan pemandangan, dengan segalanya. Dan mereka sangat menikmatinya. Benar-benar menikmatinya. Dan namanya Bakis. Mereka bilang ini pom bensin, tapi itu bohong. Pom bensin biasanya hanya punya sandwich sedih dan mesin kopi yang tidak pernah berfungsi. Tempat ini punya 120 pompa. 120? Kenapa? Apakah kamu sedang mengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika Serikat? Apakah kamu sedang bersiap untuk invasi alien? Itu menakutkan. Dan maskotnya adalah seekor berang-berang yang memakai topi baseball. Saya melihat pria dewasa berfoto dengan patung hewan penerat. Di Perancis, kami punya revolusi. Di Amerika Serikat, kalian tunduk pada tupai yang kebanyakan steroid. Dan di dalamnya ada agresi. Seorang pria dengan pisau berteriak sambil memotong brisket segar di atas papan. Pak, tenanglah. Saya hanya mau air mineral berkarbonasi. Jangan bunuh saya. Tapi saya punya masalah. Saya ingin membencinya. Saya ingin menjadi orang Perancis yang sombong dan merasa lebih unggul. Tapi kemudian saya makan beaver nuggets itu. Saya tidak tahu apa isinya. Saya rasa itu gula, mentega dan murni metamfetam. Saya makan satu dan saya habiskan seluruh bungkusnya di tempat parkir seperti binatang liar. Dan toiletnya saya harus akui lebih bagus daripada apartemen saya. Kamu bisa makan brisket langsung dari lantai kamar mandinya. Lebih bersih daripada rumah sakit. Jadi saya gagal. Saya datang untuk menghakimi dan saya malah bertahan karena camilannya. Saya tidak punya topinya, tapi di dalam hati saya sedang memakai topi itu. Saya datang untuk menghakimi. Tapi saya harus bertahan karena camilannya. Saya bisa mengisi ulang ini 1000 kali. Ya, tapi kamu tidak akan minum 1000 cangkir kenangan indah. Dan ini gratis. Kamu sudah membayarnya. Kamu hanya membayar sekali. Bro, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini dingin. Fabio. Pelan-pelan. Pelan-pelan? Kenapa? Itu bagus kok. Ngomong-ngomong, ada yang nulis, orang Eropa punya layanan kesehatan gratis, kita punya diabetes gratis. Itu agak lucu, soalnya gratis Ya, silakan. di sana. Terima kasih. Tunggu saja sampai dia tahu kalau dia bisa minta gelas untuk dibawa pulang. Aku di surga. Kakak, Cheers. Satu lagi.
Haruskah aku habiskan yang ini juga? Kak, aku bakal meledak, terlalu banyak gula. Kamu nggak butuh itu. Itu benar, tapi ini gratis. Brain freeze, iya. Itu yang sedang terjadi padaku, tapi rasanya enak sekali. Lucu sekali, lucu sekali. Etika makanan di Amerika. Aku ingat pertama kali aku memesan di restoran bersama beberapa rekan kerja. Dan aku memesan banyak hal karena aku terbiasa porsi datang dalam ukuran seperti ini. Dan semua orang menatapku seperti, kenapa kamu memesan begitu banyak? Dan aku mendapat piring-piring besar sekali dan aku benar-benar terkejut. Salah satunya adalah menghabiskan waktu di Eropa dibandingkan Amerika. Aku baru saja bolak-balik menghabiskan waktu di Eropa, sekarang menghabiskan waktu di Amerika. Dan aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah lagi memilih menghabiskan waktu di Eropa dibandingkan Amerika. Benar-benar tidak ada kemungkinan. Amerika, 100% pilihanku. Hidakada. Oke, menarik. Di sini tidak dijelaskan. Seseorang berkata, ya, bagian mana dari Eropa dan bagian mana dari Amerika itu sangat berpengaruh. Aku setuju dengannya. Oke. Orang Amerika membenci ASF. Dan Aku butuh kamu sekarang. ini soal porsinya. Aku bilang, ini soal porsi makanannya. Ini soal tokonya. Ini soal ukuran barang-barangnya. Ini soal kenyamanan. Ini soal ketersediaannya. Tapi kamu tahu, dalam banyak hal, saat kamu mendengar pernyataan, masa-masa sulit membuat pria kuat. Masa-masa sulit membuat pria kuat. Masa-masa sulit membuat pria kuat. Masa-masa mudah membuat pria lemah. Ya, itu pernyataannya. Aku mengerti. Itulah yang terjadi di Amerika. Karena orang-orang hidup dengan sangat nyaman, sampai-sampai mereka berpikir bisa mengeluh tentang segala hal yang terjadi, daripada benar-benar menghargai betapa baiknya hidup mereka. Negara di dunia. Tidak. Jika kamu ditawari tiket sekali jalan, semua biaya ditanggung untuk meninggalkan negara ini, apakah kamu mau? Dan kemana kamu akan pergi? Seseorang menulis di sini, Rusia, Palestina, atau Korea Utara. Itu cukup lucu. Sebenarnya aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Kamu benci tinggal di sini. Tapi kamu tidak mau pergi. Diam saja, jangan banyak bicara. Itu benar sekali kan? Orang-orang mau saja mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Tapi mereka sebenarnya tidak menghargai hal-hal baik yang sudah mereka miliki. Dan ketika tiba-tiba mereka diberi pilihan untuk pergi ke tempat lain, mereka malah bingung. Terus, aku harus kemana lagi? Black Breeze. Datanglah ke pembawa acara. Sekarang, aku tidak tahu apakah kalian sudah memperhatikan jumlah penayangan di video-video ini. Tapi, di sini kalian punya lebih dari 1,5 juta suka. Di sini, kalian punya hampir 100.000 suka. Di sini, kalian punya 50.000 suka. Di sini, kalian punya lebih dari 1 juta suka. Di sini, kalian punya 0,5 juta suka. Di sini, kalian punya 750 suka. Di sini, kalian punya 450.000 suka, 250.000 suka. Orang Amerika tidak menyadari seberapa besar dunia sedang berubah. Persepsi tentang Amerika sedang berubah hanya karena peristiwa besar ini. Sekarang kami sedang dalam perjalanan ke Dallas untuk pertandingan Inggris. Lalu besok kami akan ke Oklahoma City. Setelah itu ke Branson, Missouri lusa. Dan kemudian kami akan berkendara ke Nashville. Jadi beritahu kami di kolom komentar tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Saya orang Inggris di Amerika. Dan tempat ini benar-benar luar biasa. Bukis, ada sekitar 60 pompa bensin yang berbeda di sini. Alasan kenapa aku sangat suka tren ini, lebih dari yang kamu kira. Meskipun aku bukan dari Amerika. Adalah karena sangat luar biasa melihat bagaimana orang bisa begitu terjebak dengan masalah mereka sendiri dan ketakutan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat mereka sendiri. Tapi ketika seseorang datang dengan sudut pandang berbeda dari tempat lain, mereka benar-benar bisa melihat dan menghargai apa yang sedang terjadi. Sangat menyedihkan memikirkan betapa banyak orang merasa mereka harus membenci sebuah negara yang sebenarnya menawarkan begitu banyak kebaikan untuk mereka. Sekarang, apakah semuanya hanya soal makanan, porsi makanan? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali hal lain yang membuat sebuah masyarakat menjadi tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Tapi kebebasan, kebersihan, dan ruang di begitu banyak tempat di seluruh Amerika, tentu saja kita tidak sedang membicarakan semua tempat. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dihargai dan dihormati oleh orang Amerika. Dan mereka harus menyadari bahwa tidak
Tidak masalah seberapa sering media membicarakan betapa buruknya keadaan, betapa buruknya, betapa buruknya. Orang-orang dari negara lain bisa melihat kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.